Hai, ketemu lagi di vlog aku Polvisi Dabutar Show. Ini udah sore, aku udah antar anak-anak tidur, baca buku cerita juga, buku cerita Belanda ya. Jadi cuma 2 halaman, tenggorokan rasanya kering karena bahasa Belanda itu banyak gitu. Pusing deh ya, tapi lumayan buat aku juga belajar. Nah, aku nih males ganti baju, jadi aku pakai sweaternya Water, pinjem buat ngevlog. Romantis ya bun. Aku juga mau santai nyitang. Aku kemarin dipinjemin buku, kita tukeran buku sama Nyonya Belanda Nessa. Jadi ini bukunya tentang negeri Van Oranje, negeri Orange. Jadi Belanda itu adalah negeri Van Oranje. Terus biasalah kalau me time, baca buku, anak-anak tidur, relax, ditemani soft drink. Lekker kalau kata orang Belanda guys. So, balik ke tema vlog aku hari ini. Apa sih yang mau aku omongin, apa sih yang mau aku share, apa sih yang mau aku curhatin? Ya, aku mau berbagi pengalaman karena aku pernah menikah dengan orang Indonesia dan sekarang aku menikah dengan orang Belanda. Aku mau share good and bad dari orang Indonesia dan orang Belanda. Apa aja sih? Oke, dimulai dari suami Indonesia. Suami Indonesia kalau dari segi mengungkapkan perasaan itu jarang mereka ngomong sayang, I love you, itu jarang. Tapi mereka lebih sering mengucapkan hal-hal yang gombal ya, hal-hal yang gombal. Kayak yang kamu manis sekali, kamu baik sekali, itu mereka sering banget ucapin itu. Kalau suami Belanda lewat pula ya kan, lagi bersih-bersih dia. Kalau suami Belanda itu mereka lebih sering mengucapkan I love you atau aku sayang kamu, itu sering diucapkan. Jadi buat mereka adalah rasa cinta itu harus sering diutarakan untuk membangun dan mempertahankan rasa cinta itu sendiri. Jadi mereka lebih all out ya. Kalau buat aku cowok Indonesia itu lebih banyak gombal, tapi seneng digombalin gitu. Nah itu hal bagusnya. Nah agak malu tuh ada dia. Nah dari segi buruknya adalah aku mulai dari cowok Belanda, suami Belanda, mereka suka komplain karena kita beda kultur. Dia nengok komplain karena kita beda kultur, banyak hal yang bentrok gitu. Jadi saat kita mau menyampaikan sesuatu, Water bilang your think of around is different. Oke, what is different? Katanya cara berpikir aku berbeda. Jadi kalau orang Belanda katanya even go to station directly, Indonesian people go around and go to station. Nggak tahu itu benar apa enggak, tapi itu selalu menjadi masalah. Dan aku juga belajar untuk biar nggak ribut mulu, akhirnya aku berpikir seperti itu. Karena budaya kita adalah tidak enakan guys. Jadi sebenarnya kita mau minta nasi nih, datang ke rumah tetangga. Tapi pas ke rumah tetangga, tok. Iya, ibu punya, oh ibu manis sekali hari ini, apa kabar? Kabar baik. Udah anaknya apa kabar? Bla 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 bla. Padahal intinya minta nasi. Indonesian people also sometimes go direct to the target. Because that's not that different than but Indonesian like more look around more, I think. Nih, kan tadi kata dia nggak juga kok orang Indonesia katanya
talk directly, tapi Yeah, more direct. Yeah. That's tapi katanya kalau udah direct lebih nesat, because I learn from you, but when I learn that, then I more fast than you, I do more than you. Itu it. karena You're very good. karena aku belajar sama dia. Karena kan dia bilang everything more need direct, everything harus nggak usah turn around, direct. Ya udah aku belajar, tapi ternyata in the end aku lebih direct dari dia gitu. Dan dia kelabakan. Nah itu. Nah kalau cowok Indonesia itu sama kayak kita. Jadi ada nggak enaknya, ada excuse-nya banyak, basa-basinya banyak. Entah ya itu mau dibilang buruk atau bagus. Tapi buat aku memang itu kultur kita ya. Kita tuh orangnya nggak enakan gitu. Oke, itu seputar direct atau tidak, penyampaian atau tidak. Nah, kalau untuk cuan, mana yang lebih royal? Aku boleh bilang lebih royal adalah suami Indonesia. Kenapa? Karena dia kalau ngasih semua, tapi jeleknya adalah ditanya-tanya, ini kemana. Kalau suami Belanda enggak, dia gaji misalkan ya 100.000, nanti kita langsung ngomong, ini bayar air 5.000, bayar listrik 5.000, uang belanja 5.000, kos untuk beli baju 5.000, untuk transport 5.000, nah sisanya 3.000 nih, buat lu 1.000 ya, buat gua 2.000 ya. Itu mereka seperti itu, tapi tidak akan ditanya-tanya. Jadi udah, mereka kasih kepercayaan itu harus kita pegang. Dan kalau memang nanti kita dikasih 1.000 dikasih ke buat kita, tapi dengan catatan itu sampai akhir bulan ya, itu harus kita jalanin gitu. Jadi lebih terorganisir, lebih rapi. Itu bedanya. Nah, sebentar aus. Untuk masalah kekeluarga, cowok Indonesia enggak banget. Ini pengalaman aku ya. Jangan ada yang baper. Kalau suaminya nggak kayak gitu, bagus. Tapi kalau almarhum suamiku dulu, wah itu bela-belain buat keluarganya itu lebih dari istrinya. Bahkan kita kadang suka berantem akan hal itu karena aku bilang pikirin dulu aku daripada bela-belain mama atau ipar-ipar. Mana bilang gak bisa dong, lu tuh harus nurut bla 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 bla. Ya, akhirnya kita makan hati. Tapi kalau ke keluarga kita, boro-boro ya kan, kayaknya cuek-cuek aja gitu. Jadi dia menuntut kita untuk ke keluarganya lebih, tapi kita tidak bisa menuntut dia untuk ke keluarga kita juga lebih gitu. Jadi buat aku, kalau orang Belanda, saat dia sudah berkeluarga, saat dia sudah punya istri, keluarga inti adalah istri dan anak-anak. Itu prioritas. Jadi orang tua, abang, adik itu masuk hitungan orang luar. Jadi kita private banget gitu. Jadi kita nggak bisa nih suami bilang kasih duit atau ayo kita ke rumah mama papa, dipaksa kita lagi nggak mau, nggak bisa. Karena kita juga bisa menentukan hak. Tapi memang kadang-kadang juga mereka seneng banget berkunjung. Balik lagi, kita orang Indonesia nggak enakan, nurut aja. Jeleknya orang Belanda adalah kalau kita nurut, dia akan terus-terusan. Jadi karena dia pikir, oh ini orang mau, jadi terus-terusan melakukan hal itu gitu. Jadi kalau di sini memang harus direct, bilang gua nggak mau, gua nggak oke sama itu, dan mereka akan nurut. Nah itu dia good and badnya. Nah satu lagi, kalau untuk urusan seks kali ya, aku nggak akan buka gamblang, aku hanya membandingkan secara garis besarnya, secara sederhananya saja. Mohon ditanggap dengan bijaksana. Ini tidak ada unsur pornografi. Kalau suami Indonesia itu kadang nggak ngertiin ya kalau kita lagi capek apa, jadi mereka bilangnya ibadah, istri harus turutin gitu.
Jadi kalau kita nolak kayaknya dosa banget. Jadi mau capek mau apa kita harus nurut. Kalau suami bule enggak. Jadi kalau kita nggak mau, dia nggak maksa karena nggak akan enjoy gitu. Jadi lebih ke diskusi dulu. Kalau sama-sama oke, ayo. Tapi itu jarang ya, jarang terjadi karena biasanya kalau kayak gitu kan kita udah ada feeling sendiri ya Bu ya. Jadi kalau memang sama-sama mau, udah nggak ada diskusi, hajar gitu. Itu perbedaan. Dan tapi depends ya. Aku nggak bisa bilang ada orang yang fine aja. Ini kan penilaian aku, karena aku sudah pernah menikah 2 kali dengan 2 warga negara yang berbeda, jadi aku bisa membuat perbandingan. Buatku tergantung di mana kita berada juga ya, karena aku ada di Eropa, di sini semua orang lebih berpikir maju, semua orang lebih berbicara apa yang mereka rasakan, mengutarakan apa yang mereka pikirkan secara bebas. Akhirnya kita juga keikut. Jadi saat kita dihadapkan lagi dengan kultur yang perempuan harus nurut, perempuan harus mengikuti, itu aku udah nggak bisa gitu. Makanya sekarang aku mikir, oh bisa mikir itu buruk, itu di sini enak. Jadi itu semua depends di mana kita berada. Begitu. Kayaknya kalau aku mau bikin, nanti aku mau bikin berapa video lah ya, lebih dalam good and badnya, tapi dengan catatan ini adalah pengalaman pribadiku, bukan mau memojokkan para pria yang ada di Indonesia sana, atau habis manis pah dibuang, dulu laki lu juga orang Indonesia sekarang lu jelek-jelekin. Nih, tidak, karena aku merasa kadang cowok lokal itu lebih mengerti kita. Karena apa? Karena bahasanya sama, karena kita berangkat dari kultur yang sama. Jadi penyampaian perasaan itu lebih kena. Jadi untuk berdebat dalam membicarakan sesuatu itu minim. Nah kalau di sini kan kita lahir, warna kulit aja udah beda, kulturnya berbeda, negaranya beda, segala macam. Jadi kalau kita lagi bahas sesuatu itu alot banget, karena memang harus ketemu titik temunya itu benar-benar harus lewat proses. Jadi ngomong lagi. Tapi untuk sekarang ini aku udah lumayan bisa beradaptasi dan sudah minim untuk debat pepesan kosong cuman gara-gara miscommunication, itu sudah jarang terjadi. Dan mudah-mudahan semakin lama aku di sini nanti aku bisa semakin paham, suamiku juga bisa semakin paham. Karena bohong aja ya, setiap hubungan itu pasti ada problem, pasti ada dilema. Kalau ada yang cerita, oh hidupanku baik-baik saja, nonsense, semuanya ada. Jadi tapi itu bukan hal yang tabu. Setiap hubungan berantem, setiap hubungan ada cekcok, itu bukan hal yang tabu. Karena 2 manusia dipersatukan dalam satu pernikahan, 2 kepala yang berbeda, pasti ada bentroknya. Setuju? Pasti setuju. Oke, nanti aku bahas lagi lebih dalam, nanti takutnya kalian bosen. Aku sudahi dulu vlog aku hari ini, semoga kalian bisa menikmati. Dan untuk yang udah ikutin vlog aku dari pertama sampai sekarang dan udah subscribe juga, terima kasih banyak, kalian yang terbaik. Sarangyo. Terus untuk yang baru mampir di vlog aku ini tapi belum subscribe, please ya, bantu dong subscribe biar channel aku makin berkembang, biar aku bisa memacuku untuk lebih kreatif lagi bikin video-video yang lebih bermanfaat. So dari benua Eropa aku mengucapkan salam manis, sukses untuk semua kalian yang menonton. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Dadah.